menginjakan tanah siswa setelah sudah lama tidak menginjakan teriakan sepanjang jalan dari Merak sampai ke markas Training Tangerang. Di suara tiba-tiba hilang. Saya Muhammad Baratullah dari KSR PMI Jakarta Selatan. Kebetulan saya baru di PMI. Saya sebagai KSR di angkatan ke-12 atau ketika itu masuknya di tahun 2016 baru Pak. Cuma saya sudah melakukan 2 kali uji coba sebelum ekspedisi ini. Lalu di ekspedisi kedua atau 2017 kala itu saya sudah bergabung di KSR atau di PMI. Kala itu beberapa senior saya di KSR, maka pengurus saya belum tahu kalau saya melakukan uji coba. Nah gitu, saya ada Kak Ruli. Nah gitu Kak Ruli Mawardi ini sempat kaget. Lu jalan kok sendirian, terus gini gue nggak tahu segala macam. Akhirnya 2015 ini saya menggandeng berbagai macam organisasi berjalan ini. Karena di sini lingkupnya ruang lingkupnya PMI, saya akan jelaskan kenapa hubungannya ekspedisi ini sama PMI. Jadi saya adalah tipikal berkarya Pak, ketika mau bergabung ke suatu organisasi atau komunitas atau apapun. Jadi bagi saya kalau saya ada di dalamnya, cuma saya menumpang nama, sama saja saya numpang nama di PMI. Ibaratnya saya numpang besar di PMI bukannya membesarkan nama PMI Pak. Saya numpang terkenal di PMI bukannya memperkenalkan nama PMI Pak. Rata-rata kan kebanyakan terbalik-balik. Tujuan kita apa awalnya? Kalau kata Bang Andi Gumelar, setiap orang punya konspirasi ya Bang Andi ya. Punya modusnya masing-masing. Ada modusnya baik, ada modusnya jahat gitu. Jadi hubungannya sama PMI adalah, saya bilang begini Pak, di setiap markas hampir 34 provinsi, saya tanyakan kepada Bapak Ketuanya atau Ibu Ketuanya, ke pengurus semua pengurus, staf dan relawan, saya tanya, apakah masyarakat di kota ini setiap kota saya tanya begitu Pak, ketika ketemu sama pengurus atau staf atau relawan, apakah di kota ini atau di kabupaten ini masyarakat sudah mengenal Palang Merah Indonesia? Ada yang bilang jawab sudah, ada yang bilang belum. Yang bilang sudah, saya tanya lagi, sejauh mana? Mereka mengatakan sebatas donor darah. Itu tentang kemarkasan, tentang apa itu PMR, KSR, TSR, tentang apa itu ada RFL, tentang apa segala macam tentang PMI di dalamnya mereka masih awam dan diawang-awang soal itu. Lalu saya bilang, jikalau saya seorang diseminator Palang Merah Indonesia, saya ingin mendesiminasikan lambang dan gerakan PMI ke masyarakat, lalu saya buat buku Pak. Judulnya PMI, covernya PMI, isinya PMI. Kira-kira jawab semua secara serentak. Kira-kira yang beli buku siapa? Saya diseminator, tulis buku tentang PMI. Judulnya PMI, covernya PMI, isinya PMI. Kira-kira yang beli buku siapa? Orang PMI kan? Berarti nggak sampai ke masyarakat kan? Gitu. Terus kedua, awal-awal webinar ketika pas pandemi COVID-19, kita di PMI, saya perhatikan itu, saya catat itu, sudah berpuluh-puluh kali kita melakukan namanya webinar, live Instagram dan lain sebagainya. Praktisi ini sama markas ini, begitu terus. Tapi yang nonton siapa? Kalau saya bukan melihat berapa banyak yang nonton, tapi siapa yang nonton. Kalau yang nonton kalangan kita sendiri, sama saja kita berkoar ibarat kata orang Melayu, kita ngomong Melayu di Melayu, di siang, percuma. Gitu kan? Tapi kalau kita ngomong Melayu di bangsa Melanesia atau kita orang PMI ngomong PMI di luar orang PMI, berarti itu menjadi sebuah gerakan baru kan untuk masyarakat yang belum tahu gitu. Maka dari itu, kalau saya buat ekspedisi ini, saya bersepeda melintas 34 provinsi, mendaki 7 puncak tertinggi di Indonesia, dan itu hal pertama di Indonesia. Walaupun kemarin dari Museum Rekor Indonesia menghubungi untuk mencatat, saya bilang saya nggak punya duit, muri mahal, saya bilang. Terus intinya begitu, karena hal baru. Lalu saya diving, saya membuat taman baca di pelosok negeri dan lain sebagainya.
Saya buat buku itu, latar belakang saya adalah pesepeda, saya pendaki gunung dan lain sebagainya. Otomatis yang beli buku itu kan bukan orang PMI kan Pak. Kalau saya buat covernya nggak PMI Pak, judulnya nggak ada PMI-nya, tapi salah satu babnya ada membahas tentang PMI, mulai dari edukasi tentang apa itu ambulans, tentang apa itu segala macam tentang kepala merahan. Kita bisa sampaikan di situ. Sebab kalau kita bicara PMI di PMI, menurut saya, bagi saya pribadi, saya kurang gentle karena kita bicara di orang yang sudah tahu. Kalau kita bicara orang yang belum tahu, nah itu berarti sesuatu yang baru buat kita. Mungkin itu Pak, bisa sampaikan. Sama satu hal lagi, saya membuat taman baca di pelosok negeri Pak. Ada 10 taman baca targetnya, tapi hanya 4 yang berhasil berdiri. Bukan saya yang buat Pak, masyarakat saya yang menginisiasi. Jadi pemuda-pemuda setempat lah yang lakukan. Sekaligus saya mendestinasikan tentang menggerakkan PMI. Saya ingat baca kasus-kasus tentang Gereja Darussalam ketika pemberontakan kala itu, banyak kasus petugas medis yang salah kena sasaran dan sebagainya. Saya nggak tahu dan nggak berharap Papua pecah dan konflik. Tapi kalau kita nggak dari sekarang mendiseminasikan apa itu palang merah, apa itu petugas medis dan lain sebagainya, lalu jika nanti kita belum bersiap dari sekarang, nanti bagaimana? Kan begitu. Maka saya mendesignasikan itu dengan cara saya. Saya buatkan lambangnya. Ketika saya buat pakai papan tulis, saya beli kapurnya sendiri, saya beli papan tulisnya sendiri Pak, pedalaman enggak ada listriknya, ada jaringan. Saya gambar palang merah. Mereka bilang apa? Aduh, anak, itu gereja mana lagi ya masuk? Tapi kan ya itu hal wajar. Akhirnya kita jelaskan lagi apa itu palang merah dan sebagainya. Dan disitulah saya bilang setiap orang bisa jadi diseminator agar kita nggak numpang nama di PMI, tapi bukan kita numpang besar di PMI, tapi kita membesarkan nama PMI. Seperti itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.